Silakan kembali. Doa sebelum belajar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Diperhatikan sampah tak? Tidak ada di sekitarnya? Tidak ada. Dihaji. Bajunya diperhatikan. Ada yang keluar kaki bajunya? Rapi semua? Oke, terima kasih. Siapa yang tidak hadir, nak? Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8. Insyaallah semoga pertemuan berikutnya begini terus nih. Semua sehat selalu. Amin. Jadi untuk hari ini kita lanjut pelajaran. Nah, masih ingat pelajaran tak pertemuan lalu tentang harga pokok dan harga bagaimana cara mencari harga pokok? Apa yang dijumlah? Semua bahan yang kita ditambah dengan biaya. Sekarang kita lanjut pelajaran hari ini masih terkait tadi dengan harga pokok dengan harga jual. Harga pokok dan harga jual kita lakukan untuk membuat suatu produk. Setelah produknya jadi diapakan? Dijual. Mana biasanya dijual? Pasar. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang pasar. Hari ini kita belajar tentang pasar. Siapa tadi yang jajan di kantin? Saya. Siapa yang pernah ikut orang tuanya ke pasar? Saya. Jadi artinya untuk belajar pasar itu gampang karena kita sering mengunjungi pasar. Nah, siapa yang pernah membeli barang lewat aplikasi? Saya. Kira-kira apa manfaatnya kita belajar ini? Manfaat kita belajar tentang pasar adalah supaya kita bisa bijak dalam berbelanja. Kita menjadi konsumen yang sadar, konsumen yang cerdas memilih barang yang baik, kualitas yang baik dan mendapatkan harga yang sesuai. Kira-kira manfaatnya apa lagi? Mengajak kita untuk bisa berwirausaha. Jadi itu manfaatnya kita belajar tentang pasar. Oke, saya perlihatkan lagi. Nah, ini ada gambar di atas. Gambar apa ini, nak? Pasar. Di pasar ini ada apa? Sayur. Sayur, apa lagi? Buah-buahan. Apa lagi? Buah. Buah-buahan. Ada jenis-jenis barang. Lanjut. Sekarang ini apa ini? Kantin. Biasa ke kantin, tuh? Biasa. Apa yang ada di kantin? Jajan. Jajan. Ada
Sama-sama menjual barang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kenapa disebut pasar? Karena semuanya menjual barang. Kira-kira ada pendapat yang lain lagi kenapa ini semua disebut pasar? Selain sama-sama menjual barang, apa lagi? Tempat berbelanja. Tempat semuanya digunakan sebagai tempat untuk Belanja. Siapa lagi? Sama-sama menjual, sama-sama sebagai tempat untuk berbelanja. Kira-kira apa lagi alasannya? Sehingga tempat ini disebut pasar. Tempatnya berbeda tapi semuanya disebut pasar. Tadi alasannya teman kita karena sama-sama tempat untuk menjual. Kemudian alasan yang kedua adalah tempat untuk membeli. Nah, kira-kira apa lagi, Mas? Apa yang ada tadi di sini? Tadi sudah ada penjual, ada pembeli, apa lagi yang ada di pasar? Kalau kita menjual dan membeli, ada barang dan jasa. Jadi kenapa ini disebut semua pasar? Karena ada persamaannya. Semua gambar ini semuanya ada penjual, semuanya ada pembeli, kemudian semuanya ada barang dan jasa. Kalau begitu seperti apa? Apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi untuk hari ini kita belajar punya tujuan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus punya tujuan. Kita kalau pagi, mau kemana pagi-pagi? Tujuannya adalah ke sekolah. Ke sekolah juga punya tujuan. Kita ke sekolah. Sekarang kita belajar juga punya tujuan. Ini tujuan kita belajar. Jadi pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran galeri wall. Apa itu? Sebentar Ibu akan menempelkan gambar, kemudian kalian melakukan kunjungan pasar. Yang mana kunjungan pasarnya? Kalian mengunjungi pasar, tapi pasar yang dikunjungi dalam bentuk galeri. Tahu galeri? Tahu. Di HP kan ada galeri. Apa isinya galeri tak? Jadi nanti juga isinya itu adalah foto, tetapi foto yang terkait dengan pasar. Apa yang akan kita lakukan? Dari galeri wall itu kalian diminta bisa menggambarkan, bisa menjelaskan tentang konsep pasar. Bagaimana bisa menjelaskan konsep pasar? Dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pasar dan jenis-jenis pasar. Jadi hari ini kita paham dulu apa itu pasar, kemudian kita bisa menjelaskan unsur-unsur apa yang ada di pasar, kemudian kita bisa menjelaskan jenis-jenis pasar. Jadi yang pertama kita harus paham dulu apa itu pasar. Jadi untuk mengetahui pasar kita tahu unsur-unsur yang ada di dalam pasar. Sudah tahu yang keduanya ini kita bisa menjelaskan jenis-jenis pasar. Ada games. Di depan ada tulisan. Saya akan mengajak kalian membaca bisa membaca semua? Bisa. Lancar membaca semua? Lancar. Ini ada tulisan, tapi yang dibaca adalah warna. Untuk apa? Untuk melatih tingkat kefokusan. Saya mau lihat fokus atau tidak. Siap? Siap. Yang dibaca bukan tulisan, tapi yang dibaca adalah warna. Siapa yang berani pertama membaca dengan cepat? 1, 2, 3. Merah, kuning, biru. Merah, kuning, hijau, kuning, hitam, biru. Oke, tepuk tangan. Ini kelompok 1, best, fokus. Lagi-laginya lagi. Baca warna. Ayo. Mewakili satu orang. Baca warnanya. Jangan dihafal. Saya tidak mau menghafal. Dilihat. Bukan disuruh menghafal, tapi baca. Tadi saya tidak bilang hafal, tapi baca. Merah, putih, hijau, kuning, hitam, biru. Jadi sebentar kan ada tugasnya. Jadi diperhatikan memang mungkin pada saat kedua menjelaskan
sebentar ada galeri uangnya itu mengunjungi pasar, kemudian kalian mencatat sesuai dengan perintah yang diberikan. Setelah itu tampil ke depan. Apanya yang dinilai? Yang dinilai nanti adalah hasil kerjanya tepat atau tidak. Kemudian apanya lagi yang dinilai adalah kerjasamanya dalam kelompok. Walaupun hasilnya bagus tapi kurang kerjasamanya, artinya nilainya juga berkurang. Kemudian yang ketiga adalah mampu mempresentasikan di depan temannya. Dan di akhir nanti ada penilaian akhir. Jadi ada pertanyaan singkat yang kalian harus jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Harus memperhatikan pelajaran. Jadi perhatikan dulu nih. Saya jelaskan dulu singkat, kemudian kita bekerja secara kelompok. Halo. Hai. Halo. Hai. Yang pertama, pengertian pasar. Tadi kan sudah ada gambar, ada 4 gambar. Tadi kita sepakat 4 gambar itu semuanya adalah pasar. Di gambar tadi semuanya ada penjual, semuanya ada pembeli, semuanya ada barang. Nah sekarang menurut kita dari gambar tadi hal-hal apa yang ada di pasar, kita simpulkan apa itu pasar menurut kita. Gunakan bahasa sendiri. Siapa yang bisa? Apa itu pasar? Menurut kita tadi berdasarkan pengamatan kita dari gambar yang itu tampilkan tadi. Ada yang bisa ungkapkan apa itu pasar? Oke, dari Semayanti. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Oke, tepuk tangan untuk dari Semayanti. Luar biasa. Jadi pasar itu tempatnya, tempat atau sarana. Sarananya apa? Ada tadi penjual, ada pembeli. Apa yang dilakukan? Tawar menawar. Ketika tawar menawar artinya terjadi transaksi. Transaksi apa? Beli. Jual beli. Yang diperjualbelikan apa? Barang, jasa. Saya yang laki-lakinya diulang coba tadi aku itu pasar menurut teman kita, atau bisa gunakan bahasa sendiri. Siapa yang bisa? Atau pasar tempat pembeli dan penjual dan pembeli untuk tempat penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Tempatnya penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Betul tidak? Kayak di kantin? Betul. Bertemu secara langsung? Betul. Di pasar Paci? Betul. Di pasar sana apa lagi? Pasar Ceke bertemu tidak? Betul. Di toko yang di depan di kamera? Betul. Jadi semua itu disebut dengan pasar. Bertemu penjual dan pembeli. Pasar itu adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana tadi yang di dalam sudah gambar itu? Shopee bertemu langsung atau tidak? Iya. Artinya apa bisa membeli? Kalau kita tidak bertemu langsung dari apa tadi? Dari kalau sudah ada HP bisa beli tidak? Iya. Sudah langsung bisa beli? Iya. Bagaimana caranya bisa beli? Ya? Pesan. Untuk pesan harus punya aplikasi. Jadi bukan serta merta sudah punya HP sudah bisa beli, tapi harus punya aplikasi. Jadi saya ulang kembali. Ini ya. Pasar adalah sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Yang disebut dengan transaksi jual beli. Kalau di pasar pasti melakukan tawar menawar. Siapa yang melakukan penawaran? Pembeli. Penawaran siapa? Penjual. Yang menawar adalah pembeli.
Jangan baca buku. Oke. Pasar adalah terima kasih semuanya. Artinya saya sudah ambil kesimpulan bahwa kalian tidak paham tentang jadi tadi kita sudah paham tentang tujuan belajar kita yang pertama adalah memahami tentang pasar. Yang kedua unsur-unsur pasar sudah. Sekarang unsur-unsur pasar.
yang berakar tunggal. Terus sama ini mono satu. Poli artinya jual. Artinya pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Kira-kira yang mana itu? Anda temukan satu penjual yang menguasai pasar? Tidak pernah. Biasa menangkap. Kira-kira apa yang kita ini? Hanya satu saja yang menjual benda tersebut. Tidak ada yang bisa menjual selain dia. Kira-kira apa? Di seluruh Indonesia hanya satu yang bisa menjual barang seperti itu. Kira-kira apa? Yang satu saja. Tidak ada tuh. Ini tidak ada. Ini apa ini? Pakai LCD. Kalau LCD menggunakan apa sih bisa menyala? Listrik. Kalau listrik, siapa yang jual listrik? Ya? Ada yang jual listrik selain PLN? Tidak. Jadi PLN termasuk pasar monopoli. Bisa nggak beli listrik di tempat lain? Tidak. Kalau PLN stop bekerja tidak bisa menggunakan listrik. Jadi PLN termasuk contoh pasar monopoli. Artinya hanya satu penjual yang menguasai pasar. Di seluruh Indonesia toh? Di Jakarta PLN betul. Di Sumatera PLN juga yang jual listrik. Kami pasar monopoli? Kira-kira masih ada yang satu penjual? Tidak ada. Listrik saja. Ada lagi yang lain? Ada. Kalau beli bensin
capek udah. Kalau sampai ngasih mulai. Perhatikan nih. Jadi sekarang kita akan melakukan kunjungan pasar. Kunjungan pasarnya apa? Kunjungan pasarnya adalah melalui galeri. Jadi yang di sekitar tak ini saya sudah tempel galerinya. Tugas kalian adalah melakukan kunjungan sesuai dengan lembar kerja yang kalian dapatkan. Kalau di lembar kerjanya di situ mengatakan stasiun 1 dan 2, maka carilah stasiun 1 dan 2. Kalau di lembar kerjanya mengatakan stasiun 3 dan 4, maka berkunjunglah ke stasiun 3 dan 4. Kemudian lakukan atau jawab pertanyaan sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Oke, silakan lakukan kunjungan Belum ada di jadi cari foto. Jangan handphone. Satu. Aduh, persentase Ibu acak nih. Siapa yang maju kelompoknya sesuai dengan yang tampil di layar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya untuk kelompok pasar konkret? Tidak. Sama jawabannya? Sama. Pasar abstrak mana pasar abstrak? Sama jawabannya dengan pasar konkret? Beda? Sama? Ada yang mau bertanya ke pasar konkret? Mau bertanya? Ya, coba. Apa itu pasar konkret? Pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembeli bertemu langsung pada waktu dan tempat yang sama. Bagaimana, Nak? Sudah paham? Kita untuk kelompok konkret. Terima kasih untuk kelompok konkret. Silakan coba. Pasar monopoli, mana kelompok monopoli? Iya, silakan dulu. Pasar monopoli. Yang lain diperhatikan teman tadi. Nah, kalau ada yang tidak paham, ada tidak sependapat, silakan ditanya. Pasar monopoli. Pertamina PLN siapakah penjualnya? Pertamina yang membelinya masyarakat sekitar. Apa barang yang dijual? Listrik. Apakah hanya satu penjual atau ada barang yang dijual? Mobil dan HP. Apakah hanya satu penjual atau ada beberapa penjual? Ada beberapa termasuk pasar monopoli atau oligopoli. Bagaimana kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan ke kelompok monopoli? Silakan. Perkenalkan nama dulu. Saya perwakilan dari kelompok pasar konkret. Saya bernama Daswiyanti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya apa yang tadi dimaksud dengan pasar monopoli dan oligopoli. Terima kasih. Siapa yang menjawab? Nak? Ada yang pasar monopoli, ada yang Pasar monopoli adalah pasar sebenarnya lanjut. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar hanya satu penjual. Barang. Bagaimana dari Sumayati? mengenai teks kata. Iya, katanya sudah paham. Jadi pasar monopoli tadi katanya pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Kalau oligopoli pasar yang terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Kelompok monopoli luar biasa mantap. Terima kasih untuk kelompok monopoli. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang atau masyarakat yang mempunyai aplikasi
Jadi apa persamaan dan perbedaan? Jadi ada nomor satu ada persamaan.